Jadi kita jangan tertipu pada masyarakat bahwa tertipu dengan embel-embel syariah. Ada yang tanya? Baik, kalau memang apa yang dikatakan oleh Ustadz Faizar itu kaitannya dengan kitab-kitab yang berbau sihir, ya, ada pertentangan di dalamnya, ini memang tugasnya MUI, ya. Ya maksudnya dipertemukan lah, diskusikan gitu loh. Jangan menjadi polemik, kan gunanya, mohon maaf, gunanya MUI kan begitu ya. Jadi misal ada hal-hal yang berkaitan dengan keagamaan di masyarakat, perbedaan-perbedaan keagamaan dan sebagainya, MUI lah yang memang berperan di situ. Jadi Buya ini juga jangan jadi apa ya istilahnya, harusnya bilang begini, oke, kalau seandainya ada perbedaan dan sebagainya, kita nanti kumpulkan, kan gitu harusnya. Yaitu pendapat saya, kita kumpulkan, duduk bareng, diskusikan, kan itu memang gunanya MUI, Pak Buya, gitu ya. Pak Buya lagi, Buya Munawir, ya. Jadi menurut saya itu gunanya MUI apabila ada perbedaan pendapat kaitan dengan kitab yang dikaji. Tapi kalau saya lihat dari penyampaian Ustadz Faizar masalah kitab-kitab tersebut, kan sudah dibilang ya, ada yang memalsukan gitu ya. Tapi kita tidak tahu lebih lanjut, lebih dalam, makanya itulah kalau seandainya memang ini ada hal yang diperdebatkan, saya rasa harus didiskusikan gitu, duduk bareng. Kemudian MUI itu sebagai wadahnya. Itu menurut saya sih ya. Kita lanjutkan teman-teman. Dari MUI sendiri melihat Marshall itu masih seperti apa sih Pak? Masih lantasnya pesulap biasa menghibur, mengedukasi atau? Sementara ini secara pribadi bagi saya lihat memang gak menghibur. Kita lihat kita dari realita kenyataan bahwa itu umat terbelah. Ada yang mencaci Marshall, ada yang mencaci Gus Udin. Gus Udin penipuannya pihak yang belum melaporkan. Nah, ini yang harus diikuti etapa-etapa aja. Jadi Marshall adalah kalau memang hibur-hiburlah sebagai pesulap dengan memakai yang memang hibur. Jangan lihat malah pesulap-pesulap yang lain tidak akan membuat gaduh. Bro Marshall itu pesulap, kemudian membuat konten YouTube membongkar pengobatan trik-trik sulap. Buya ini tahu nggak ya sebenarnya? Bukan berarti dia bikin konten menjadi pesulap, bukan. Dia punya background pesulap, kemudian dia bikin konten YouTube mengedukasi masyarakat, membongkar praktek-praktek perdukunan palsu. Ya, ini Buya nonton nggak, tahu nggak pesulap merah itu? Kemudian dia tahu nggak Mas Udin itu siapa? Ya, jadi saya masih dalam pertanyaan besar Buya Munawir ini saat dia mengomentari kasus pesulap merah ya. Jadi saya bingung gitu. Jadi maksudnya dia nih tahu nggak sih sebenarnya permasalahannya gitu. Kalau masalah sekarang ini memang banyak perbedaan, itu memang hal yang wajar karena banyak masyarakat yang belum paham. Banyak masyarakat yang belum tahu bahwa ternyata banyak sekali praktek-praktek pengobatan ya di masyarakat kita itu yang menggunakan trik sulap. Nah, makanya Bro Marshall membuat konten YouTube bertemakan edukasi terhadap masyarakat ya, untuk membongkar praktek-praktek perdukunan palsu itu. Lanjut ya. Sebagaimana limbat, maka dia tidak bicara. Tadi juga sudah saya sarankan agar jangan sebagai pesulap, lebih baiknya arahkan bagaimana kalau minta arahkanlah ke NU, ke MUI, ke pusat, arahan kepada ke PBNU, arahan ke mana, ke Muhammadiyah. Mengapa? Supaya nggak terjadi kegaduhan. Umat ini tidak terbelah. Karena dalam Ibnu Katsir itu dijelaskan bahwa yang termasuk sihir itu adalah namimah. Namimah itu apa? Mengadu domba. Mengadu domba untuk apa? Menjatuhkan orang lain dan memecah belah umat. Oke Pak, kalau oke Buya maksudnya. Kalau seandainya memang apa yang dilakukan Bro Marshall ini membuat kegaduhan, memang itu yang harusnya terjadi Pak. Ya mohon maaf Buya. Karena memang praktek-praktek ini tuh sudah lama melekat dalam diri masyarakat kita. Orang-orang yang kadang berkedok, oknum-oknum yang berkedok kiai dan sebagainya, membuka praktek-praktek, contohnya Mas Udin itu.
harusnya sebelum tercium oleh kami ini yang anak muda, yang pemahaman agamanya kurang, seperti Bro Marcel, saya mungkin gitu ya, yang tidak lebih dari kepandaian Buya dan yang lain-lain gitu ya. Kita lebih apa sih istilahnya, lebih sensitif dengan hal itu. Ya, ibaratnya tuh kenapa nggak Buya dan yang lain-lain itu lebih mencium dulu praktek-praktek tersebut itu. Kenapa sampai ke kami? Kenapa sampai kami yang istilahnya lebih bersemangat gitu untuk membongkar praktek-praktek tersebut? Kenapa kalau seandainya itu memang ada sejak lama dan mereka ini tahu gitu, atau mereka ini tutup mata atau bagaimana, kita kan nggak ngerti, kan praktek ini udah lama. Bukan hanya mungkin Samsudin ini hanya istilahnya itu gunung meletusnya saja. Mungkin banyak yang dulu juga pernah ada kan oknum yang ditangkap juga gitu ya, karena melakukan praktek yang juga hampir mirip sama Mas Udin ya. Guntur Bumi itu ya juga kan sudah ditangkap, itu juga sama berkedok agama juga gitu. Tapi apa yang mungkin wadah sebesar MUI itu yang lakukan kaitannya dengan praktek-praktek tersebut? Ya akhirnya terciumlah oleh kami ini yang anak muda yang punya semangat gitu ya, yang masih berapi-api ya ingin membongkar trik-trik tersebut agar mengedukasi masyarakat. Tapi kalau seandainya kami membuat kegaduhan dan sebagainya, ya kami tidak mengarah ke situ. Tapi memang ini menjadi besar karena memang banyak orang menjadi korban. Dan banyak orang akhirnya paham, oh iya ya, oh ternyata ya. Begitu ya, harusnya dari dulu sih ya. Wadah sebesar MUI gitu ya, yang sudah istilahnya mencium bau-bau praktek pengobatan palsu ini gitu. Jadi ya saya mohon maaf, jangan salahkan Bro Marcel. Jikalau ini menjadi ramai, bagus menurut saya, biar masyarakat lebih tahu ya, lebih paham gitu kaitannya dengan pengobatan trik sulap Pak ya, yang berkedok agama Bu ya. Kita lanjut. Itu nggak boleh. Nah, tujuannya mungkin awal-awal kita adalah memang baik, tapi kemudian sudah merambah ke sana kemari, kita sudah melanggar dari maqasid syariah. Akhirnya umat Islam diadu. Malu kita. Malu umat Islam kita diadu. Gus Samsudin Muslim, ya, Marcel Muslim, ini diadu. Ada jalan keluarnya. Kalau memang salah, akuilah salah, walaupun tidak dimaku media. Ya diakui kalau memang pakai sulap, ya udah, nggak usah pakai sulap. Bagi yang sulap, gunakanlah yang untuk menghibur. Bukan setiap kontennya membuat masyarakat terbelah. Bu ya, konten kami itu konten edukasi, membongkar orang-orang yang zolim Bu ya. Saya setuju kalau seandainya Buya bilang diselesaikan baik-baik di belakang kamera dan sebagainya. Ya, mohon maaf Buya, Mas Udin itu bukan Gus ya. Jadi Mas Udin itu bukan Gus, nggak tahu Gusnya dari mana gitu ya. Mohon izin sebelumnya. Jadi Mas Udin ini juga tidak mau istilahnya mengakui apa yang dilakukan itu adalah trik sulap. Dia masih kekeh, padahal sudah banyak hal-hal yang terbongkar. Jadi ya disinilah mungkin karena sudah terjadi kegaduhan gitu. Tapi tolong jangan salahkan kami atau salahkan Bro Marcel. Ya tolong ditengahi karena Anda kan anggota MUI. Tolong disampaikan. Salah satu argumen dari Marcel dukun gitu. Dia bilang ada pergeseran arti kata dari dukun tersebut. Kalau dukun sekarang udah dinilainya itu negatif. Sebenarnya kalau dari dalam Islam sendiri itu dukun artinya itu apa sih Pak Ustadz sebenarnya? Dukun tidak identik dengan kahin. Ya, yang di dalam hadis itu adalah kahin. Nah, jadi kahin itu adalah memprediksi orang yang merasa sok tahu dengan masa yang akan datang. Itu MUI sudah mengeluarkan fatwanya, nggak boleh. Tetapi kita harus realita. Di Bogor itu bayi itu dipanggil dukun bayi, ya, dukun bengkong. Itu realita ada. Tapi jangan kebiasaan, ini adalah warisan. Memang di MUI mengeluarkan fatwa adalah perkebunan nggak boleh. Tapi itu perlu penjelasan.
Karena dilihat di KBI bahwa ada dukun itu ada berapa gitu. Ada dukun pada waktu orang hajatan, ya nunggui, punya keahlian. Dan dukun ini adalah memang sudah ada sebelum Islam atau Nasrani datang. Nah, bagaimana caranya? Orang di sini kebanyakan orang pinter dalam hal pola supranatural dikatakan dukun. Nah, nyimpang atau tidak itu didasarkan agama. Benar atau tidak, kalau memang pandangan agama, Muhammadiyah bisa rananya, NU punya rananya, Persis punya rananya, MUI, bukan keputusan satu orang. Kalau keputusan orang bahaya, akan menimbulkan pro dan kontra. Keputusan satu orang, ya maksud Buya, mohon izin Buya ya. Kenapa kok nggak mereka-mereka itu yang punya wadah besar-besar itu lebih dulu mencium praktek-praktek ini gitu. Dan Bro Marcel juga sudah menggarisbawahi kok, bukan bukan mengeneralisir dukun semuanya, enggak. Dukun yang sok tahu tentang hal goib dan melakukan pengobatan trik sulap itu udah jelas. Dukun yang menggunakan trik sulap, tidak semua dukun. Itu sudah jelas kok. Bro Marcel sering mengatakan itu jauh-jauh sebelum ada masalah ini. Buya selalu mengatakan berkali-kali ada wadah yang lebih besar, wadah ada ini, ada NU, ada Muhammadiyah dan sebagainya. Iya, kenapa kok nggak dari dulu gitu? Ini praktek-praktek ini kan udah banyak di masyarakat. Apa solusinya gitu loh? Kalau seandainya ini menjadi besar, ini mungkin bisa dibilang ya gunung meletus yang sudah lama ingin mengeluarkan ya laharnya, atau sudah waktunya untuk diungkap gitu. Agar masyarakat kita ini terbebas dari praktek pengobatan trik sulap. Lanjut. Ya seperti ini. Karena itu lebih baik kalau memang Marcel itu adalah benar, tunjukkan, minta fatwa ke beberapa ulama-ulama yang ada. Bukan sepihak. Kemudian hanya konsentrasinya ke Faizar. Faizar apa yang disampaikan mengenai Samsul Ma'arif itu juga hilaf. Ada orang NU yang nggak memperbolehkan Syekhina wa Murabbi Rohina Kiai Fadol, Mbah Fadol Sonori nggak memperbolehkan. Tapi realita ulama banyak sekali yang mengaji kitab Samsul Ma'arif. Itu adalah masalah khilafiyah. Jangan memperuncing perbedaan. Ayolah rukun, bangun bangsa ini. Jadi fokusnya. Ya Pak, komentar Bapak juga jadi membuat kami bingung Pak. Ya sekarang solusinya bagaimana? Ya, tentang kitab-kitab yang Bapak pahami, tentang apa yang sudah dilakukan pesulap merah, ya. Jadi komentar Bapak ini juga membuat jadi perpecahan di masyarakat gitu. Nanti ada yang mendukung Bapak ini, ya. Nanti ada yang mendukung Pak Ustadz Faizar dan sebagainya. Ya Bapak kan anggota MUI, ya usulkan aja bagaimana baiknya yang tadi saya katakan, ya diskusi duduk bersama. Ini kan sudah terjadi nih Pak, ya jangan menyalahkan. Bapak menyalahkan pesulap merah, tapi Bapak nggak menyalahkan Mas Udin yang membuka praktek pengobatan trik sulap. Jadi bagaimana gitu ya? Jadi mungkin sampai di sini aja, teman-teman, ini juga sudah selesai ya. Itu kita ya ini pendapat saya ya. Ini pendapat saya pribadi, tidak ingin mengajak teman-teman juga untuk percaya dengan apa yang saya ungkapkan gitu. Tapi yang jelas sepertinya Buya ini tidak, menurut pendapat saya, Buya ini tidak intinya benar memang agar tidak terjadi kegaduhan di masyarakat. Tapi ini sudah terjadi Buya, ini sudah ramai. Jadi kami atau saya tidak butuh komentar dari Buya, tapi bagaimana mencari solusinya. Karena masyarakat sudah banyak yang tahu dengan kegiatan dengan praktek yang dilakukan Mas Udin seperti ini. Kemudian ada statement masalah sihir dari kitab yang diungkap oleh Ustadz Faizar. Tapi Anda juga mengatakan bahwa ada yang mengkaji juga. Ya seperti apa nih? Ya, kita tidak butuh komentar, Bu ya. Saya
saya pribadi butuh solusinya bagaimana sebagai umat Islam. Ini kan momentum, bukan suatu yang istilahnya terpuruk gitu ya, bukan suatu yang jelek. Ini kan momentum untuk kebaikan menurut saya. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, ini pendapat pribadi saya. Mudah-mudahan dengan adanya kasus ini kita mendapatkan pembelajaran yang baik ya untuk hidup kita di masa yang akan datang, dan penerus-penerus kita gitu ya, menjadi bahan pembelajaran untuk kehidupan kita lebih baik mudah-mudahan. Jadi intinya kami butuh solusi, tidak mau ingin menyalahkan. Kalau berkaitan dengan agama, kita harus ya duduk bareng dan berdiskusi. Mungkin itu. Terima kasih teman-teman yang sudah nyimak. Cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Terima kasih yang sudah support channel saya. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.